Saudara-saudara sebangsaku yang saya hormati, video klip kali ini saya beri judul Alat Politik Propaganda Belanda. Bapa Yahweh Elohim Israel, Ishak dan Yakub adalah gembala kami. Tuhan Adonai Besem Yeshua HaMashiach adalah gembala kami. Tuhan adalah gembala kami. Mazmur 23 ayat 1. Oleh kemurahan Tuhan Adonai Besem Yeshua HaMashiach, maka pada hari ini jumpa kembali dengan saya Dr. Ando Septin Manggurai Paiki, Presiden Republik Melanesia Barat. Hari ini saya bahas secara singkat sejarah lahirnya Panji Papua atau bendera bintang kejora sebagai alat politik propaganda Belanda. Saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai, pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Insinyur Soekarno terus berusaha untuk merebut Irian Barat dari pemerintah kerajaan Belanda. Dalam usahanya itu, Indonesia terpaksa harus pergi pinjam uang dari Komunis Rakyat Republik Cina atau RRC dan Komunis Rusia untuk memperlengkapi rakyat Indonesia merebut Irian Barat dari Belanda yang dapat saya rincikan sebagai berikut. Pada tahun 1956 sampai 1957, Indonesia bekerja sama dengan Komunis RRC dalam persiapan merebut Irian Barat dengan kekerasan senjata. Yang kedua, pada tahun 57 sampai 58, Soekarno meminta bantuan Komunis Rusia sebesar $1 miliar Amerika untuk membeli peralatan senjata merebut Irian Barat dengan kekerasan senjata. Yang ketiga, pada tahun 1959, pemerintah Indonesia mengadakan rapat raksasa terbuka di Yogyakarta, mengadakan mobilisasi umum merebut Irian Barat dengan kekerasan senjata dan usaha-usaha lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, puncaknya dari sengketa Indonesia Belanda ini adalah pada tanggal 19 Desember 1961, Insinyur Soekarno mengumumkan apa yang sekarang dikenal dengan nama Trikora atau 3 komando rakyat atau 3 perintah rakyat untuk dilaksanakan. Isi Trikora itu atau 3 komando rakyat itu atau 3 perintah rakyat itu adalah sebagai berikut. 1. Bubarkan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang saka merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiap-siaplah dalam mobilisasi umum untuk mempertahankan kesatuan bangsa dan tanah air Indonesia. Trikora ini segera dicetuskan karena pada tanggal 1 Desember 1961 itu Belanda telah merencanakan berdirinya negara Papua pada tanggal 1 Desember 1970 berdasarkan perjanjian Canberra tanggal 6 Februari 1947. Rencana Belanda ini diawali dengan pembentukan Huniarat dan pembentukan bendera Panji Papua tanggal 1 Desember 1961. Sampai pada tahap ini pemerintahan Papua belum terbentuk. Oleh karena itu maka Indonesia harus merebut Irian Barat melalui Trikora sebelum pemerintahan Papua terbentuk. Saudara-saudara sebangsaku yang saya cintai, Belanda sudah tahu bahwa Indonesia sedang dalam mobilisasi besar-besaran untuk merebut Irian Barat, dan bahwa kemungkinan besar Belanda juga akan angkat kaki dari Irian Barat. Oleh karena itu, maka Belanda cepat-cepat merencanakan kemerdekaan bagi Irian Barat. Untuk mewujudkan rencana Belanda, itulah maka bendera atau Panji Papua yang sekarang dikenal dengan bendera bintang kejora itu dibuat atau diciptakan oleh ahli hukum Belanda Tuan R.O. de Ruyter untuk membantu Menteri Luar Negeri
Ya, untuk membantu Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns di Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB guna mempertahankan Papua dalam sengketa Indonesia Belanda. Hanya 3 orang Papua yang hadir pada malam mengesahkan bendera itu, yaitu yang pertama Bapak Eliezer Jan Bunai, yang kemudian menjadi gubernur pertama Irian Barat, yang kedua Bapak Tonce Meset, dan yang ketiga Bapak Tanghama. Muatan politik yang tersurat maupun tersirat dalam bendera Panji Papua ciptaan Mr. Eero de Ricca itu adalah warna jati diri Belanda, pikiran Belanda, niat hati Belanda, tujuan Belanda, budaya Belanda, kekuasaan Belanda, maksud terselubung Belanda di masa yang akan datang, baik dan buruk, semuanya itu sudah bisa dibaca dari bendera Panji Papua itu. Bapak Eliezer Jan Bunai, gubernur pertama Irian Barat, mengatakan bahwa bendera Panji Papua buatan Belanda itu hanyalah, dengar baik-baik, alat politik propaganda saja. Karena Belanda sudah tahu bahwa Belanda itu akan segera meninggalkan Irian Barat. Jadi meskipun Belanda akan segera meninggalkan Irian Barat, tetapi meninggalkan Irian Barat dalam kekacauan. Dan itu yang sedang terjadi, sudah terjadi, dan akan terus terjadi hingga sekarang ini. Dan akan terus terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Bila saudara-saudara masih mau terus menggunakan bendera Panji Papua itu, maka akan terus terjadi. Bapak Herman Wayoyi mengatakan dan menyebut bendera Papua, Panji Papua, atau dikenal dengan bendera Bintang Kejora, sebagai bendera bom waktu. Dan sekarang bendera bom waktu itu telah meledakkan kekacauan di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia Barat sejak Belanda mengangkat kaki meninggalkan wilayah Indonesia Barat tahun 1960-an sampai dengan sekarang ini. Banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mati karena ketidaktahuan mereka tentang sejarah politik bendera Bintang Kejora ini. Apakah kita harus membiarkan rakyat kita mati terus dengan bendera Panji Papua, alat propaganda politik Belanda ini? Apakah Anda siap mati konyol dengan bendera Bintang Kejora, alat propaganda politik Belanda ini? Atau mau hidup merdeka berdaulat dengan bendera proklamasi 14 Desember 1988 yang adalah politik perjuangan jati diri bangsa Malaysia sendiri? Pilihan ada di tangan Anda semua, rakyatku dan bangsaku yang saya cintai. Pilihan Anda ada di tangan Anda sendiri. Mau terus mati sementara pemimpin tidak ada yang bertanggung jawab? Atau mau hidup? Bapak Barnabas Telenggen dari Wamena, orang tua yang setia sekali dalam perjuangan ini. Beliau pernah mengatakan begini, anak-anak, setiap kali kita ngangkat barang ini, orang terus mati dan terus mati. Lebih bagus mari kita kembali ke Honai. Kita kembali ke Honai. Kita bicara dulu, bicara lagi dulu. Barangkali ada sesuatu yang tidak beres ini. Itu orang bapak ini setia sekali. Dia tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi setia dalam perjuangan ini. Setiap kali pertemuan pensial, saya tidak pernah lihat dia absen. Dia selalu hadir. Dia punya kata-kata yang tadi. Saya pikir kita semua perlu belajar. Kita harus kembali merenungkan apa yang Bapak orang tua ini katakan. Kita kembali untuk lihat. Kita mau berubah. Begitu. Masa kita mau tahu bahwa ini keadaannya seperti itu, kita mau mati terus? Tidak bisa. Harus kita mau berubah. Saudara-saudara, rakyat dan bangsaku yang saya cintai. Untuk memperbaiki kondisi politik yang serba kacau balau ini, diperlukan cara pandang yang berbeda. Diperlukan cara pandang yang cerdas. Dan kerja serba cerdas. Serta pahlawan-pahlawan pemberani yang cerdas. Yang sanggup mewujudkan karya-karya besar dan agung, yang dapat melakukan kejahatan, menaklukkan kejahatan,
menaklukkan kejahatan, sekali lagi menaklukkan kejahatan. Tak terpuji manusia bermental bobrok dan rendahan. Karena bangsa yang besar sebesar Indonesia dan teknologi yang secanggih semisal Belanda bukanlah jaminan politik bangsa yang bermentalitas terpuji. Asal Anda pernah berstatus sebagai bangsa penjajah, maka Anda adalah bangsa bermental murahan yang hanya berleha-leha di atas kekayaan hasil penipuan dan perampokan dari sesama manusia bangsa yang lain. Saya perlu tegaskan ini. Perlu disadari juga bahwa politik Belanda ini belum berakhir. Karena apabila kita merdeka berdasarkan perjuangan dengan menggunakan bendera Panji Papua, maka endingnya adalah bahwa Belanda akan masuk tengah lagi pada suatu saat dalam situasi akhir perjuangan. Dan politik Belanda ini akan segera terwujud. Kita semua akan kembali menjadi bagian dari Belanda sebagai satu provinsi yang berdiri sendiri sebagai daerah otonomi khusus. Tetap dalam kontrol pemerintah kerajaan Belanda. Ini adalah salah satu politik terselubung Belanda yang tersirat dalam bendera Panji Papua itu. Hal ini pernah secara diplomatis disampaikan oleh Deputi Menlu atau Menteri Luar Negeri Belanda Dr. Dirk Jan Wieringa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober tahun 2000 kepada kami di Den Haag, Belanda, bahwa apabila perjuangan Papua sudah sampai 90%, maka yang sisa 10% itu adalah tanggung jawab pemerintah kerajaan Belanda. Apa maksudnya? Nanti saya jelaskan dalam video berikut. Oleh karena itu, maka proklamasi 14 Desember 1988 adalah kekuatan hukum tertinggi melepaskan bangsa Indonesia Barat bebas berdaulat penuh, terlepas dari cengkeraman bangsa penjajah Indonesia maupun Belanda. Saudara-saudara yang terkasih, alasan mengapa harus menggantikan politik Belanda dengan politik Melanesia melalui sebuah proklamasi kemerdekaan Republik Melanesia akan saya sampaikan melalui video klip yang akan datang. Demikian pembahasan kita hari ini. Tuhan Adonai Besem Yeshua HaMashiach beserta saudara-saudara sekalian. Bemet.